Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di channel yang keren ini bersama saya Saddam Hussein. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan kisah tentang istri pejabat bermain mata dengan penjaga keamanan dirinya. Bagaimana perjalanan kisahnya? Ayo sahabat inspiratifku, kita simak berikut ini. Di balik tembok kekuasaan, Sarah, istri seorang pejabat tinggi di kota, menjalani kehidupan yang sempurna di mata orang lain. Dia tinggal di rumah besar, selalu diundang ke acara-acara bergengsi, dan tampil sebagai sosok yang anggun dan penuh kehormatan. Namun, di balik dinding rumah megahnya, Sarah merasa terkurung. Suaminya, Pak Edward, semakin sibuk dengan pekerjaannya sebagai wakil wali kota. Kehangatan dan perhatian yang dulu membuatnya jatuh cinta, perlahan pudar. Mereka jarang berbicara, dan keintiman di antara mereka terasa seperti kenangan jauh. Suatu hari, pemerintah setempat menerima ancaman keamanan, sehingga Edward mengutus aparat keamanan untuk menjaga keluarganya. Di antara para pengawal itu, ada satu orang yang berbeda dari yang lain, Bima. Bima adalah sosok muda dengan sikap tenang, namun tajam dalam mengawasi sekitarnya. Penampilannya yang sederhana namun penuh wibawa menarik perhatian Sarah sejak pertama kali mereka berjumpa. Awalnya, interaksi mereka terkesan biasa. Bima adalah sosok yang profesional, selalu menjaga jarak dan bersikap sopan. Namun, ada sesuatu dalam tatapan matanya yang membuat Sarah penasaran. Setiap kali Sarah melewati pintu depan atau beraktivitas di sekitar rumah, dia merasakan Bima selalu mengawasinya, bukan dengan pandangan curiga, tetapi dengan perhatian yang seolah ingin mengenalnya lebih dalam. Hari-hari berlalu, dan kesempatan untuk berbincang semakin terbuka. Dalam sebuah percakapan ringan di teras rumah, Sarah bertanya tentang kehidupan Bima di luar pekerjaannya. Bima menjawab dengan tenang, menceritakan masa kecilnya di desa, keluarganya yang sederhana, dan impian-impian yang pernah ia miliki sebelum menjadi aparat keamanan. Percakapan itu tampak biasa, namun Sarah merasa ada kedekatan yang mulai terjalin di antara mereka. Sarah, yang merasa kesepian dalam pernikahannya, mulai melihat Bima sebagai sosok yang menawarkan sesuatu yang hilang dalam hidupnya, perhatian. Setiap kali Bima berjaga, Sarah menemukan alasan untuk keluar rumah, sekadar menanyakan sesuatu yang tidak penting atau memberinya minuman. Senyum dan tatapan mata mulai bertukar tanpa kata. Mereka mulai menikmati saat-saat singkat ketika hanya ada mereka berdua, meskipun tanpa satu pun sentuhan. Di balik kehormatan sebagai istri pejabat, Sarah tahu betul bahwa dia sedang bermain dengan api. Namun, hatinya sudah mulai goyah. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, bagaimana kisah selanjutnya? Ayo kita ikuti kembali sebagai berikut. Sejak hari pertama Bima ditugaskan untuk mengawal Sarah, hampir setiap acara yang Sarah hadiri di luar rumah, Bima selalu berada di sisinya, menjalankan tugasnya sebagai pengawal dengan profesionalisme tinggi. Sarah yang terbiasa tampil di depan publik dengan anggun, kini merasa aman dalam bayang-bayang kehadiran Bima. Dia tahu, dimanapun dia berada, Bima selalu siaga mengawasinya, siap melindungi kapan saja diperlukan. Malam itu, Sarah menghadiri acara formal di gedung pemerintahan, dan seperti biasa, Bima berada di dekatnya. Di acara tersebut, suaminya, Pak Edward, tidak hadir karena ada urusan penting lainnya. Meski dikelilingi banyak orang, Sarah merasa kesepian. Matanya tanpa sengaja beberapa kali mencari sosok Bima di antara keramaian. Setiap kali tatapan mereka bertemu, ada getaran halus yang Sarah rasakan di dalam hatinya.
Setelah acara selesai, Bima mengantar Sarah pulang dengan mobil dinas. Dalam keheningan malam, hanya ada suara mesin yang menderu pelan. Jalanan kota yang lengang membuat suasana di antara mereka terasa semakin sunyi, namun syarat dengan ketegangan tak kasat mata. Ketika mobil melewati jalan-jalan sepi, tanpa disadari, tatapan mata mereka bertemu melalui kaca spion tengah. Tatapan itu begitu dalam, seolah menyampaikan perasaan yang tak terucapkan. Dalam beberapa detik, waktu terasa berhenti. Mata Bima menyeratkan sesuatu yang selama ini ia tahan, sementara mata Sarah menyorotkan kerinduan dan kesepian yang telah lama ia simpan. Mereka berdua tahu bahwa pandangan itu tak seharusnya terjadi, tetapi keduanya tidak bisa menghindari getaran kuat yang mengalir di antara mereka. Dalam heningnya malam, pandangan itu berbicara lebih dari sekadar kata-kata. Bima dengan cepat mengalihkan pandangannya kembali ke jalan, sementara Sarah menarik napas dalam-dalam, jantungnya berdegup kencang. Perasaan yang bercampur antara takut, tertarik, dan terlarang berputar di kepalanya. Namun, jauh di dalam hatinya, Sarah tahu bahwa sesuatu telah berubah di antara mereka malam itu. Sejak kejadian tersebut, hubungan mereka semakin intens. Setiap kali Bima mengawal Sarah ke acara lain, ada ketegangan emosional yang terasa lebih kuat dari sebelumnya. Setiap gerakan kecil, seperti menyentuh bahu Sarah saat membukakan pintu mobil, atau mendekati tubuhnya saat memandu ke tempat duduk, terasa lebih bermakna. Di setiap kesempatan, mereka saling bertukar pandangan yang penuh rahasia, seolah mereka berdua berbicara dalam bahasa yang hanya mereka yang mengerti. Hubungan mereka berkembang dalam diam. Tak ada kata-kata yang diucapkan secara langsung, namun di balik keheningan mereka, ada tarikan emosional yang kian tak tertahankan. Meskipun mereka berusaha menjaga jarak, momen-momen kecil yang terjadi di antara mereka terus memperkuat ikatan itu. Suatu malam, setelah acara resmi yang lain, saat mereka berdua tiba di rumah, Sarah turun dari mobil dengan langkah pelan. Bima menunggunya di depan pintu, seperti biasa. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda dalam tatapan mereka. Saat Sarah berjalan mendekat, tangan Bima sedikit gemetar ketika ia menyentuh gagang pintu, seolah-olah menyadari bahwa hubungan mereka telah melampaui batas yang seharusnya. "Terima kasih," ucap Sarah dengan suara lembut, namun penuh makna. Bima hanya mengangguk, matanya menatap dalam-dalam ke mata Sarah. Saat itu, mereka berdua tahu bahwa perasaan yang tumbuh di antara mereka tak bisa lagi dibendung. Perjalanan mereka bersama, yang awalnya diwarnai dengan tanggung jawab dan profesionalisme, kini telah berubah menjadi hubungan yang syarat dengan perasaan mendalam yang tak lagi bisa diabaikan. Mereka tahu bahwa di dunia di mana mereka hidup, hubungan seperti ini penuh risiko, namun hati mereka telah terikat pada sesuatu yang lebih kuat daripada logika atau aturan. Dan malam itu, di ambang pintu, mereka berada di titik di mana segalanya mungkin berubah. Ayo sahabat inspiratifku, kita simak kelanjutan kisahnya berikut ini. Malam itu, suasana rumah begitu sepi. Suaminya, Pak Edward, masih di luar kota untuk urusan pekerjaan, dan anak mereka sudah tidur pulas di kamar lain. Sarah merasa gelisah, jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Perasaan yang ia rasakan terhadap Bima selama ini kian tak tertahankan. Setiap tatapan, setiap sentuhan ringan, dan momen-momen kecil di antara mereka telah membangun sebuah dorongan yang semakin sulit diabaikan. Hasrat yang ia coba redam selama ini kini seolah menguasai seluruh pikirannya. Sarah tahu bahwa apa yang ia rasakan salah,
tetapi hatinya telah dikuasai oleh keinginan yang tak lagi bisa ia kendalikan. Malam itu, rasa sepi yang selalu menghantuinya berubah menjadi keinginan yang menggebu-gebu. Ia ingin menumpahkan semua perasaan yang tertahan kepada Bima, sosok yang telah memberinya perhatian lebih dari yang pernah ia dapatkan dari suaminya. Sekitar tengah malam, Sarah tak bisa lagi menahan debaran di dadanya. Dia beranjak dari kamar, berjalan menuju kamar anaknya untuk memastikan bahwa anaknya benar-benar tertidur lelap. Melihat anaknya yang terlelap dengan damai membuatnya sedikit tenang. Namun perasaan itu hanya berlangsung sesaat. Sebuah dorongan yang lebih kuat muncul, ia ingin bersama Bima, bahkan jika hanya untuk beberapa saat. Dengan tangan sedikit gemetar, Sarah memanggil Bima yang sedang berjaga di luar kamar. "Bima," suaranya terdengar pelan, hampir berbisik, namun cukup bagi Bima untuk mendengarnya. Bima datang dengan cepat, berdiri tegak di depan pintu kamar anaknya. Dengan raut wajahnya yang seperti biasa tenang dan penuh profesionalisme. Namun, di matanya, Sarah dapat melihat bahwa Bima juga merasakan getaran yang sama. "Bu Sarah, ada yang bisa saya bantu?" Bima bertanya dengan nada sopan, meskipun hatinya sendiri terasa berdebar-debar. Dia tahu bahwa panggilan itu bukan sekadar permintaan biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tidak terucapkan di antara mereka. Sarah mencoba menahan dirinya, tetapi perasaan yang selama ini ia simpan terlalu kuat. Aku butuh bantuanmu, Bima," kata Sarah dengan suara yang lebih lembut dan penuh makna, meski belum jelas apa yang sebenarnya ia maksud. Dia memandang Bima dengan tatapan yang syarat emosi, dan untuk sesaat, mereka hanya berdiri di sana, saling menatap dalam diam. Bima merasa ada tarikan yang kuat antara mereka, tarikan yang semakin tidak bisa ia abaikan. Selama ini ia menahan diri, menjaga jarak sebagai pengawal, tetapi malam itu, godaan itu terasa begitu nyata, begitu dekat. Tanpa berpikir panjang, Sarah bergerak mendekatinya, dan dengan lembut, ia menyentuh tangan Bima yang berada di sisi tubuhnya. Sentuhan itu membuat Bima terdiam, bingung antara perannya sebagai pelindung dan keinginan pribadinya yang selama ini tersembunyi. "Sarah," Bima berbisik pelan, hampir seperti peringatan, tetapi tidak ada perlawanan dalam suaranya. Dia tahu apa yang akan terjadi, dan dia tahu bahwa ini adalah titik di mana segalanya bisa berubah. Dengan satu langkah lagi, Sarah mendekatkan dirinya pada Bima, merasakan detak jantung mereka yang kini berdetak seirama. Pandangan mereka bertemu, kali ini lebih lama dan dalam. Malam itu, mereka berada di ambang batas yang tak bisa lagi mereka hindari. Setelah pandangan mereka bertemu, keheningan antara Sarah dan Bima berbicara lebih lantang daripada kata-kata yang bisa diucapkan. Detak jantung Sarah terasa semakin cepat, seiring jarak di antara mereka semakin tipis. Bima yang awalnya tampak ragu, kini tak bisa lagi mengabaikan dorongan yang menguasainya. Dia tahu bahwa malam ini adalah momen yang tak terelakkan. Dengan tangan Sarah yang masih lembut menyentuh tangan Bima, seolah mengisyaratkan sesuatu yang selama ini hanya mereka pendam. Mata mereka masih saling terkunci, seperti ada kekuatan yang menarik satu sama lain. Tanpa berkata-kata, Sarah sedikit lebih mendekat, hingga ia bisa merasakan kehangatan tubuh Bima. Di balik semua rintangan moral yang menghalangi mereka, Sarah tidak bisa lagi menahan perasaan yang menggebu-gebu di dadanya. Perlahan, tangan Bima terangkat, menyentuh pipi Sarah dengan lembut, sambil mengecup keningnya Sarah, seperti sedang memastikan apakah ini nyata. Sentuhan itu membuat Sarah semakin kehilangan kendali atas dirinya.
Dalam hati, ia tahu bahwa ini salah. Ia adalah istri seorang pejabat terhormat, dan Bima hanya pengawal suaminya. Namun, keinginan itu telah mengalahkan logikanya. Sarah menutup matanya sejenak, membiarkan sentuhan Bima membawa kehangatan yang selama ini ia rindukan. Tanpa kata-kata, kedekatan mereka semakin intens. Bima merasa dirinya tenggelam dalam perasaan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Meskipun ia tahu bahwa perannya adalah melindungi, bukan melibatkan diri dalam kehidupan pribadi majikannya, perasaannya terhadap Sarah sudah melampaui batas profesionalisme. Malam itu, di bawah cahaya remang kamar, Sarah mengarahkan dirinya untuk lebih dekat, hingga akhirnya bibir mereka hampir bersentuhan. Namun, sebelum segalanya berubah menjadi lebih dalam, sebuah suara kecil terdengar dari kamar sebelah. Suara anak Sarah yang terbangun dari tidurnya tiba-tiba membuat keduanya tersentak. Suara itu seperti membangunkan mereka dari mimpi yang tak seharusnya terjadi. Bima segera menarik diri, langkahnya mundur dengan cepat, sementara Sarah tersadar kembali ke kenyataan yang selama ini mereka abaikan. "Bu Sarah, saya pikir anak Anda terbangun," Bima berkata dengan suara rendah, berusaha mengendalikan emosinya yang masih bergejolak. Wajahnya tampak tegang, namun ia berusaha keras untuk kembali pada perannya sebagai pengawal. Sarah, yang juga tersentak oleh suara anaknya, mengangguk pelan. Dalam sekejap, kesadaran mengenai apa yang hampir terjadi menghantamnya dengan keras. Wajahnya berubah merah, campuran antara malu dan kecewa pada dirinya sendiri. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa perasaan yang muncul malam itu tidak akan hilang begitu saja. Bima dengan cepat meninggalkan ruangan, memberi ruang bagi Sarah untuk menangani anaknya. Sarah pun berjalan ke kamar anaknya dengan langkah gemetar, mencoba mengumpulkan dirinya kembali. Anaknya yang terbangun hanya sebentar dan kemudian kembali tertidur. Namun, malam itu bagi Sarah tidak akan pernah sama. Setelah memastikan anaknya kembali tertidur, Sarah duduk di tepi tempat tidur, termenung. Pikirannya melayang-layang, memikirkan perasaan yang selama ini ia tahan dan malam yang hampir mengubah segalanya. Dia tahu bahwa hubungan dengan Bima sudah melampaui batas, tetapi ia juga tidak bisa menyangkal bahwa di balik semua kekacauan emosional yang ia rasakan, ada rasa kebahagiaan singkat yang Bima berikan, sesuatu yang suaminya, Edward, sudah lama tidak lagi memberikannya. Namun, malam itu memberi peringatan yang jelas. Ada batas yang tak boleh dilanggar. Meski hati Sarah dan Bima telah terjalin erat, kenyataan tidak akan sebaik mimpi yang mereka coba bangun. Dunia mereka dipenuhi oleh aturan, status, dan moral yang akan menghancurkan keduanya jika mereka melangkah lebih jauh. Malam itu, Sarah kembali ke kamarnya sendiri. Hatinya terpecah antara keinginan yang mendalam dan kenyataan pahit yang harus ia terima. Di luar, Bima kembali ke posnya, berusaha menata kembali pikirannya yang masih dipenuhi rasa bersalah dan keinginan yang ia tahu tak boleh ia penuhi. Tapi, jauh di lubuk hatinya, dia tahu bahwa perasaan itu tidak akan hilang begitu saja. Bagi Sarah dan Bima, malam itu adalah awal dari pergulatan batin yang lebih besar. Mereka harus memilih, terus bermain dengan api yang membara, atau kembali pada batasan yang telah ditetapkan oleh dunia mereka. Apapun pilihan mereka, takdir telah membawa mereka ke titik yang sulit dihindari. Sahabat inspiratifku, yang berbahagia, yuk kita lanjutkan perjalanan kisahnya berikut ini. Waktu berlalu, dan perlahan, ketegangan antara Sarah dan Bima mulai mereda. Meskipun setiap kali mereka berdua berpapasan,
Ada percikan emosi yang tidak bisa disembunyikan. Mereka mencoba kembali ke rutinitas normal. Sarah, di satu sisi, menyadari bahwa apa yang hampir terjadi di antara mereka hanya akan membawa kehancuran, bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi keluarganya. Bima, di sisi lain, juga berjuang dengan perasaannya, menyadari bahwa tugasnya adalah melindungi, bukan menghancurkan hidup orang yang dipercayakan kepadanya. Beberapa bulan kemudian, anak pertama Sarah, Dina, yang telah menyelesaikan kuliahnya di luar negeri, akhirnya pulang. Kedatangan Dina membawa perubahan besar di rumah. Rumah yang dulunya terasa sepi kini dipenuhi dengan suara tawa dan kebersamaan keluarga. Dina yang energik dan ceria membawa suasana baru, dan perhatian Sarah pun teralihkan dari perasaannya kepada Bima. Dengan kehadiran Dina, hubungan Sarah dan Bima yang selama ini terjalin di dalam diam perlahan mulai memudar. Tak ada lagi momen sunyi di rumah yang bisa mereka manfaatkan untuk berbicara atau saling bertukar pandangan. Bima pun kembali sepenuhnya pada tugasnya sebagai pengawal, sementara Sarah mencoba mengubur dalam-dalam perasaan yang sempat muncul di antara mereka. Dengan anaknya yang sekarang berada di rumah, tanggung jawab sebagai seorang ibu lebih mendominasi kehidupannya, mengingatkannya pada peran yang lebih besar yang harus ia emban. Sarah sering merenung, mengingat setiap momen yang ia habiskan dengan Bima, dan betapa dekatnya mereka dengan sesuatu yang bisa menghancurkan segalanya. Namun, dia juga mulai melihat bahwa kehadiran anaknya di rumah adalah sebuah pengingat dari Tuhan. Dia diberikan kesempatan untuk kembali fokus pada keluarganya dan memperbaiki hubungannya dengan suaminya, Edward, yang meskipun tidak selalu hadir secara fisik, tetap menjadi figur penting dalam hidupnya. Suatu hari, saat sedang duduk di teras rumah, Sarah melihat Bima dari kejauhan. Mata mereka bertemu untuk sesaat, tetapi kali ini tidak ada lagi ketegangan yang sama seperti dulu. Sarah tersenyum lembut, dan Bima mengangguk hormat sebelum kembali ke posnya. Mereka berdua tahu, meskipun ada momen dalam hidup mereka yang sempat menggoyahkan perasaan mereka, kini waktu telah merubah segalanya. Mereka telah melangkah mundur, meski berat, untuk menjaga sesuatu yang lebih penting, kehormatan, keluarga, dan tanggung jawab mereka masing-masing. Hikmah dari kisah ini. 1. Godaan bisa datang di saat terlemah. Sarah dan Bima adalah contoh nyata bahwa godaan bisa datang ketika seseorang merasa lemah dan kesepian. Perasaan cinta dan perhatian yang selama ini hilang dari suaminya membuat Sarah rentan terhadap kehadiran sosok baru yang memberikan perhatian, yaitu Bima. Namun, godaan seperti ini seringkali hanyalah ujian, dan saat kita mengikuti perasaan sesaat, itu bisa menghancurkan apa yang sudah dibangun selama bertahun-tahun. 2. Kehidupan itu tentang pilihan. Meskipun Sarah dan Bima memiliki perasaan satu sama lain, mereka akhirnya memilih untuk tidak menindaklanjuti hubungan tersebut. Ini adalah pelajaran tentang pentingnya memilih apa yang benar, bukan hanya apa yang kita inginkan. Pilihan untuk mundur dan menjaga jarak adalah langkah yang menunjukkan kedewasaan dan tanggung jawab. 3. Keluarga adalah prioritas. Kedatangan anak pertama Sarah dari luar negeri menjadi pengingat bahwa keluarga adalah prioritas utama. Godaan dari luar bisa saja menggoyahkan kita, tetapi pada akhirnya, keluarga adalah tempat kita kembali. Bagi Sarah, anaknya adalah pengingat tentang tanggung jawabnya sebagai seorang ibu dan istri. 4. Pentingnya menjaga kehormatan. Bima, meskipun memiliki perasaan yang sama terhadap Sarah, memilih untuk tidak melangkah lebih jauh. Ini menunjukkan pentingnya menjaga kehormatan, baik sebagai individu maupun dalam hubungan sosial.
Bima tahu bahwa menghormati batasan adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan. 5. Pengampunan dan kesempatan kedua. Meskipun Sarah hampir tersesat dalam perasaannya, dia diberikan kesempatan kedua untuk memperbaiki hubungan dengan keluarganya. Tuhan sering memberikan kita jalan untuk kembali, dan kita harus bisa melihat peluang itu untuk memperbaiki diri dan hubungan dengan orang-orang yang kita cintai. Kisah ini mengajarkan bahwa setiap keputusan memiliki konsekuensi, dan penting bagi kita untuk selalu memikirkan langkah-langkah kita dengan bijaksana. Godaan bisa datang kapan saja, tetapi memilih untuk setia dan menjaga kehormatan adalah pilihan yang akan membawa kedamaian di akhir perjalanan. Sahabat inspiratifku, demikian kisah ini saya sajikan, semoga bermanfaat dan menginspirasi kehidupan kita, serta dapat mengambil hikmah dari kisah tersebut. Atas perhatian dan dukungan, sahabatku sekalian, saya ucapkan terima kasih. Saya sudah perjumpaan kita kali ini dengan ucapan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.